pendengar Tumorang FM dimanapun Anda berada, kembali kita pagi hari seperti biasa di program acara talkshow kita Tanah Laut Menyapa, dan hari ini kita bersama Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil ya. Dan di sini sudah berhadir Ibu Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut, Ibu Haja Nur Hayati Sarjana Hukum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya. Sehat, segar, kayaknya ceria sekali. Bisa dideketin mikrofonnya dikit Bu, ditarik Bu ya. Dan juga ada Bapak Zulfahmi Esos, beliau adalah Kepala Bidang Pencatatan Sipil. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan juga ada Ibu Siti Khairiah Eskom, beliau adalah Kepala Bidang FIAK-nya apa nih Bu ya? Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan. Oh iya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi. Ya, dan kita informasikan buat Anda semuanya yang ingin bergabung bersama kami bisa di 081150123004 kapan lagi ya, bisa langsung kita. Dan sesuai dengan temanya hari ini Pak AS, bahwa hari ini Dukcapil menyapa, artinya itu Dukcapil pendekatan dengan masyarakat ya. Iya, langsung dengan aktif artinya ya, ya. langsung menyapa langsung nih untuk para pendengar. Jadi bukan masyarakat yang menyapa, tapi langsung Dukcapil yang menyapa. Iya, benar banget. Jadi jangan sia-siakan hari ini, Anda bisa memberikan aspirasinya mungkin, ataupun juga ada keluhan-keluhan dengan Dukcapil, terbuka aja Bu ya. Sip. Iya, silakan aja di nomor handphone kita di 081150123004. Dan kita informasikan juga kita live streaming di tvfm.tanahlotkap.go.id dan juga live Instagram di @radio_tuntung_padang_fm. Silakan rekan AS. Silakan Bu Yati untuk menyampaikan beberapa saat pembuka tentang tema kita pada hari ini. Terima kasih Bung Maulana dan Bung Iwan. Yes. Baik, pada pagi hari ini sesuai dengan tema Dukcapil menyapa masyarakat, saya akan menyapa masyarakat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang saya cintai. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali kami hari ini dari Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut mengisi acara Tanah Laut Menyapa dengan tema Dukcapil menyapa masyarakat. Iya. Saya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut beserta seluruh jajaran berkomitmen dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mudah, cepat, akurat dan gratis. Nah, bebas pungli dan calo. Nah, jadi saya berharap masyarakat bisa mengurus sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Untuk itu saya pada kesempatan ini menghimbau kepada masyarakat semuanya, bagi yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, segera melakukan perekaman KTP elektronik dengan mendaftarkan melalui aplikasi Silakas. Baik Silakas namanya Bu ya. Silakas Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan. Nah, baik mendaftarnya ke Disdukcapil untuk perekamannya atau ke kecamatan terdekat. Nah, sehingga untuk memudahkan dengan pendaftaran melalui Silakas ini, masyarakat itu bisa lebih mudah seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan mendownload aplikasi Silakas di Play Store, kemudian mengajukan permohonan untuk perekaman. Jadi masyarakat itu begitu mendaftar melalui aplikasi, nah dia sudah tahu jam berapa datang, hari apa, jam berapa merekam, hari apa datang. Nah, jadi begitu datang kan langsung dilakukan perekaman, jadi tidak perlu menunggu terlalu lama, apalagi selama COVID ini kan. Betul. Nah, kita harus menjaga jarak, menghindari berkerumun, jadi bisa lebih mudah. Nah, begitu juga yang mau mengurus dokumen kependudukan yang lainnya seperti kartu keluarga, akta kelahiran. Nah, cukup dilakukan secara online baik melalui aplikasi Silakas maupun WhatsApp. Nah, sehingga dengan aplikasi ini juga masyarakat itu cukup diajukan dari rumah, kemudian mereka juga bisa melihat prosesnya sampai di mana. Misalnya ajukan bikin akte kelahiran anak misalnya sama kartu keluarga kan, karena anaknya baru melahirkan. Nah, jadi
prosesnya sampai di mana. Kalau Iya, kalau iya. lengkap kita prosesnya sampai di mana, misalnya dalam tahap verifikasi atau apa gitu. Dan begitu selesai kita informasikan kepada yang bersangkutan bahwa ini sudah selesai. Silakan datang pada tanggal sekian. Dan ya. untuk pengambilan di aplikasi maupun di WhatsApp itu bisa memilih, Pak. Nah, bisa memilih apakah diambil Kadis Dukcapil atau diambil di kecamatan bukan terdekat main, ya. atau mencetak sendiri. Nah, karena sesuai Permendagri 108 tahun 2019 bahwa semua dokumen kependudukan tuh Bisa dicetak di sendiri. kertas A4 80 gram. Nah, dan ditandatangani secara elektronik. Nah, jadi bisa mencetak sendiri atau minta dikirimkan lewat kurir dengan biaya Rp10.000 secara COD jauh dekat. Delivery ya. Nah, delivery jauh dekat 10.000. Nah, jadi kita memberikan kemudahan-kemudahan layanan kepada masyarakat. Nah, harapan kami jangan sampai ada lagi lah masyarakat yang tidak punya dokumen kependudukan sendiri. Nah, itu kan pribadi. Prosesnya juga transparan juga Bu ya. Jadi prosesnya verifikasi langkah di mana masih di mana ini, di mana langkah-langkahnya, jadi transparan, jadi tahu semua orang masyarakat ya. Lalu Bu, kita ngomong-ngomong sedikit bergeser Bu ya. Kira-kira berapa persen sudah jumlah penduduk Tanah Laut ini yang sudah berKAMA atau berKTP Bu? Jadi sesuai data kami yang sudah melakukan perekaman itu ada 98,45%. Oh, luar biasa. Ini turun Pak. Ini turun kemarin kan waktu akhir 2020 itu masyarakat yang sudah melakukan perekaman itu 99,80%. Nah, cuma kan karena semester 2 ini kan tambah lagi kan yang sampai wajib KTP. Nah, sehingga itu ada kenaikan sekitar 7.000 sekian gitu. Nah, jadi kan sudah mencapai hampir 100%, ya luar biasa. Iya. Berkat kerja sama yang baik tim kita kan yang solid, sehingga apapun yang mudah bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oh ya, dalam rangka menghimbau untuk sadar dokumen kependudukan nih Bu. Jadi dari Dukcapil sendiri apa langkah-langkahnya Bu dalam lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pentingnya dokumen ini Bu? Mungkin ada sosialisasi ataupun di pedesaan atau gimana? Jadi sebenarnya sosialisasi itu kami sekalian aja datang langsung menyapa masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa, di desa-desa. Nah, jadi kita datang ke desa, memberikan pelayanan dan merekam, kemudian membuat KTP membuat kartu keluarga dan semua dokumen kependudukan sama yang seperti kami lakukan di kantor, kami laksanakan di desa itu. Nah, jemput bola ya? Ya, jemput bola kan, kemudian juga pelayanan tadi kan secara online, mempermudah. Nah, saya rasa dokumen kependudukan ini memang dokumen awal yang harus dimiliki. Artinya orang mau bikin SIM harus syaratnya KTP. Betul. Orang mau bikin paspor syaratnya KTP, kartu keluarga. Mau kawin KTP sama akta kelahiran dan kartu keluarga. Nah, jadi Dukcapil ini mengurusi orang yang baru lahir sampai meninggal dunia kan akta kematian akta kematian nih, walaupun di akhirat kan tidak ditanya nih yang jelas kan kita mengurusi dokumen kependudukan Pak. Nah, jadi udah habis kawin punya anak bikin akta anak lagi kan. Nah, pindah bikin lagi surat pindah kan. Jadi harapan kami, nah masyarakat ini juga di samping memiliki dokumen itu tertib administrasi kependudukan. Kalau mau pindah, bikin surat pindah karena cukup mudah. Kalau mau pindah sekarang Pak, cukup dulu kan. Kalau dulu KRT dulu, kemudian ke kepala desa dulu kan. Nah, sekarang cukup langsung datang ke Dukcapil, bawa kartu keluarga, tujuan pindahnya kemana langsung kita bikinkan. Nah, jadi tidak perlu lagi surat Dukcapil yang menghubungi ke tempat mereka mau pindah itu kemana, jadi tidak perlu lagi Bu ya?
Itu kalau yang tidak ada surat pindahnya mungkin bisa gitu kita ya. bantu. Dibantu, Misalnya tapi mereka tadi- sudah berada di daerah tersebut sudah cukup lama, misal. Ternyata orang tanah laut ternyata kan misalnya. orang tanah laut tidak Tapi bisa pulang. waktu berangkat nggak bisa. Waktu berangkat tidak membuat bikin. surat pindah. Nah, kemudian itu bisa kita bantu untuk membuatkan luar biasa. surat pindahnya. Nah, tapi kalau yang dari tanah laut mau pindah ke luar daerah, misal, nah itu tidak perlu lagi pengantar RT dan lain sebagainya. Cukup datang langsung ke Buya, Dukcapil, bawa kakak, bawa KTP. bawa KTP atau foto kartu keluarga. Sampaikan mau pindah kemana, mau pindah kemana kan kita langsung dibuatkan Bu ya. kita buatkan. Nah, jadi untuk mengambilnya kita tarik kartu keluarga yang lama gitu, karena iya, dikurangi satu kan yang iya, pindah, betul, kemudian yang tinggal ini kita bikinkan kartu keluarga baru gitu. Alhamdulillah sangat mudah sekali lah. Apalagi alasan masyarakat kalau tidak mempunyai dokumen-dokumen kependudukan pribadi seperti itu ya, Bu ya. Semuanya mudah ya, transparan juga. Yang ikut di RTH, kegiatan RTH Bu tiap minggu masih. Nah, jadi untuk RTH ini sebenarnya kami juga pengen untuk melakukan pelayanan, cuma karena ini masih dalam suasana COVID ini Bu ya. pandemi COVID-19 dan kita juga dianjurkan untuk social distancing karena jadi untuk sementara kami masih belum. Nah, karena menunda takutnya dulu. nanti bergelombol kan tidak bisa bergelombol, dan lalu diatur. kita dituding sebagai klaster ya Bu ya. Iya. Klaster. Iya kan? Betul betul. Bu. Silakan barangkali ada itu ya. Iya. Mungkin maaf kalau salah Bu ya, terkait program Dukcapil Menyapa ini Bu ya, apakah mungkin ada kebijakan terbarukan dari pusat Bu yang mungkin ada penggunaan kertasnya beda sekarang, jadi supaya masyarakat lebih tahu, jadi mungkin ada yang pakai, ada biasanya yang kode batang Bu ya, pakai QR kode, ya, gimana inovasinya mungkin ini? Jadi dari pusat ini juga memang banyak sekali melakukan inovasi-inovasi yang tujuannya untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, pertama kita untuk tanda tangan itu adalah tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik artinya kalau dulu kan masyarakat nih kalau kepala dinasnya tidak ada kan tidak selesai. Nah, kalau tanda tangan elektronik ini dimanapun bisa menandatangani. Saya nih waktu di sini bisa aja menandatangani kan, dan akhirnya bisa mereka mencetak. Cepat. Nah, kemudian juga dicetak di kertas HPS A 48 gram untuk kartu keluarga, akta kelahiran, kemudian akta kematian, akta perkawinan itu dicetak di atas kertas A 480 gram. Nah, jadi jangan sampai ada lagi alasan habis belangko. Betul. Habis belangko. Nah, kalau kertas ini kan murah Pak, murah aja. Nah, yang penting ada QR code-nya itu, dan QR code-nya itu bisa dibaca. Nah, dengan itu ya masyarakatnya. jadi semua itu sangat memudahkan kita, dan juga layanannya online sehingga untuk menghindari calo. Betul. Nah, bukan berarti apa? Artinya untuk memudahkan masyarakat. Bukan berarti memperlambat. Bukan berarti. Iya, lebih cepat padahal. Iya. Kemudian Bu, untuk keamanan tanda tangan elektronik itu seperti apa Bu? Keamanannya bagi Ibu, apakah ada peluang-peluang untuk penyimpangan atau seperti apa Bu keamanannya? Kalau penyimpangan tuh saya rasa kan jangankan yang QR code ini, ya, uang aja bisa dipalsu kan istilahnya kan. Nah, yang pakai security, kartu security aja bisa dipalsu. Nah, namun demikian dengan QR code itu kan kita bisa dibaca di aplikasi di HP itu. Jelas apabila tidak terbaca artinya itu ditolak sistem ya. Artinya ada niat mau memasukkan. Kan yang memasukkan gitu, Pak. Alhamdulillah. Jadi aman Bu ya. Insya Allah aman. Iya. Jadi jangan salah paham untuk masyarakat ya, bukan ini memperlambat atau malah ini mempermudah ya sebenarnya. Tetapi masyarakat harus belajar elektronik, harus belajar dengan lalu bagi masyarakat yang gaptek seperti apa tuh Bu? Nah, jadi memang banyak Pak. Jadi memang banyak juga masyarakat kita ini kan yang gaptek. Bukan kan, banyak, banyak sekali. Nah, bukan gaptek Pak, yang tidak memiliki HP Android. Misalnya bisa HP ya ada ibaratnya. Nah, jadi itu ada bisa sinyalnya ada. Nah, jadi silakan aja mereka itu langsung datang ke Dukcapil atau ke kecamatan terdekat, karena di semua kecamatan itu ada operator di Dukcapil. Perpanjangan tangan Dukcapil. Perpanjangan di Dukcapil. Jadi
urus di kecamatan. Tidak perlu ke tanah Kepelihara Bu tidak ya. perlu ke Kepelihara. Oh, Jadi supaya lebih alhamdulillah. murah kalau yang di Kintab. Nah, Cukup di Kintab saja, Kintab saja. yang di Diam Adungan ke Kintab, Salaman ke Kintab. Nah, apalagi iya. kan dengan online tadi kan. Nah, kita beri PDF-nya, Pak. Nah, misalnya orang ngurus kartu keluarga, kita kirim PDF-nya, bisa aja umpet mencetak misalnya Iya, di kantor iya, desa iya. kah, Betul, misal betul. kalau mau Iya, iya, iya. kalau mau milih. Jadi tidak perlu kemana-mana, cukup ajukan dari rumah. Habis itu silahkan bekerja atau iya. melakukan aktivitas apa. Begitu selesai kita beritahu. Nah, jadi kalau dulu kan datang ke Dukcapil Buah betakun bola seharian belum ya. Sekali sampai di giliran belum tuntung didikam nih. Nah, jadi untuk saat ini kita berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, sehingga masyarakat itu merasa puas. merasa puas. Makanya moto daripada pelayanan kami itu kepuasan Anda, senyuman Anda adalah kepuasan kami. Jadi bukan main. harapan kami orang yang mengurus dokumen kependudukan tuh tersenyum apabila menerima dokumen kependudukannya, senang dengan layanan yang kami berikan. Betul. Bu Hairiah barangkali ada sesuatu yang disampaikan. Nanti Bung dengan terima tupoksi kasih. Bung ya. Terima kasih Bung Maulana. Sama Bung. Terima kasih untuk sobat pemirsa Tuntung Panang FM di 102,3 FM. Terkait dengan legalisir dokumen kependudukan, itu dokumen yang sudah tanda tangan elektronik maupun yang sudah tanda tangan pakai QR code, itu tidak perlu lagi ada legalisir. Oh, tidak perlu lagi ya. Tinggal di copy saja. Tinggal di copy, otomatis berlaku ya. Jadi yang untuk legalisir itu cuma yang tanda tangan basah. Yang tanda tangan basah ya. Kalau yang tanda tangan elektronik, yang produk dahulu tuh. yang bahari-bahari ya. Tapi masih berlaku. Ya, jadi kalau legalisir yang untuk tanda tangan yang basah yang dulu itu Bu, masih tetap dilegalisir di Dukcapil. Iya. Jadi tidak ada kewenangan misalnya camat, kepala desa dia Bu ya, harus di Dukcapil langsung Bu ya. Harus di Dukcapil karena dikeluarkan oleh Dukcapil kan. Iya. Gini Bu, barangkali yang mereka dulu kakaknya itu tidak dengan tanda tangan elektronik, bisa nggak sekarang diganti Bu? Sebenarnya yang tidak tanda tangan elektronik itu akan tetapi sudah ditanda tangan Kepala Dinas Kependudukan. Sepanjang tidak ada perubahan data itu masih berlaku, masih Pak. berlaku. Tidak perlu diganti. Tidak perlu diganti Bu ya. Kalau yang lebih keren kan. Kalau yang tapi kalau yang dulu kan pakai kertas security. Oh, betul. Sebagian ada juga yang tidak mau, Pak. Kan bagus katanya kan. Nah, cuman kalau mau mengganti juga nggak salah kita kan. Masih bisa Bu ya. Bisa aja. Barangkali bisa dianggap kabur atau dianggap rusak dan sebagainya Bu. Oh iya. Nggak masalah kita. Bisa Kita siap aja melayani. Karena yang terbaru tuh pasti bagus supaya. Jadi lanjut Bung Fahmi, lanjut. Jul Fahmi. Ya. Baik. Dari kami, saya Jul Fahmi dari bidang pencatatan sipil. Di bidang pencatatan sipil ini ada beberapa jenis pelayanan, seperti pelayanan pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan untuk umat muslim, kemudian pencatatan kematian. Nah, kemudian untuk pencatatan kelahiran itu ada 4 model jenis akta. Akta kelahiran. Model pertama, akta yang dikeluarkan yang diterbitkan itu dengan nama anak, ayah, dan ibu. Kemudian akta model yang kedua itu akta kelahiran dengan prase. Di situ ada nama ayah dan ibu. Biasanya itu yang perkawinan siri. Iya. Kemudian model yang ketiga, anak seorang ibu. Itu perkawinan. Itu anak seorang ibu itu tidak ada. Oh iya, ngerti kita. Barangkali Bu Heri ada sesuatu yang disampaikan Bu? Silakan Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami dari bidang PIAK itu pengelola informasi administrasi kependudukannya. Jadi kalau di Disduk Pencapil tuh Pak Zul itu adalah produknya, terus pelayanan adminduk itu produknya, kalau kami ini dapurnya seperti itu. Iya. Jadi
untuk ini juga pada kesempatan ini kami memberi ucapan karena hari ini tadi tim kami ini punya, kalau di Disdukcapil itu selain layanan di kantor, kami juga punya namanya inovasi layanan kunjungan lanjung bahasa Lanjung ya. Jadi Disdukcapil itu kan banyak mempunyai inovasi, ada lasung, layanan sehari tuntung, ada lanjung, layanan berkunjung, Bakul Bang dadaan. belum ada laksa, layanan setiap hari Ahad kan. Habis itu untuk inovasi berbasis informasinya itu ada Silakas dan ada Simple yang terbaru. Iya. Tadi kan Bung Setiawan ada mengatakan bahwa ada ketransparanan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Nah, ini didukung dari inovasi layanan kita yang bernama Simple. Jadi di Simple itu adalah supportnya untuk layanan kami yang berbasis WhatsApp dan berbasis Silakas. Artinya penduduk itu sudah tahu sampai di mana prosesnya, mau di mana ngambilnya, begitu. Jadi kalau pending itu artinya dokumen mereka tidak lengkap, maka mereka pun akan dikasih tahu. Inilah yang dikatakan ketransparanan informasi publik seperti itu. Jadi Disdukcapil, karena Disdukcapil ini saat ini adalah zona integritas, artinya sudah mendapatkan gelar WBK lah dari Permenpan RB, alhamdulillah di tanggal 21 Desember tahun 2020 kemarin. Ibu Kepala Dinas terus mengembangkan inovasi-inovasi. Jadi inovasi yang ada itu tidak mati, tapi justru kami kembangkan. Dalam hal ini kami ada penambahan aplikasi Simple itu tadi. Artinya dituntut untuk ketransparanan dalam pelayanan publik seperti itu. Jadi hari ini juga tim kami untuk inovasi lanjung tetap berjalan, artinya yang sakit, disabilitas itu jangan khawatir, Disdukcapil tetap kok melayani. Disdukcapil datang dari pintu ke pintu, artinya sampai masuk ke rumah warga. Bahasa Nah, jadi hari ini tadi tim kami tim 1 itu yang digawangi oleh Pak Eko, Pak Rian ini sedang melakukan pelayanan di desa Simpang 4 Sungai Baru. Jadi itu tadi yang seperti disampaikan Ibu Kepala Dinas, artinya Disdukcapil itu tidak membiarkan orang-orang yang gaptek seperti itu. Artinya mau gaptek, mau disabilitas, mau sakit, tetap mau sepuh, tetap dilayani. Karena ini tadi komitmen dan moto Disdukcapil, senyum Anda adalah kepuasan kami. Asik. Biasa jangan tersenyum terus. Itu salah pula. Iya. Tadi kan ada yang transparan ya, aplikasi. Dan untuk keluhan masyarakat, Pak, mohon maaf. Jadi untuk keluhan masyarakat, bagaimana mekanismenya untuk pelaporan? Apakah media sosialnya juga ada? Untuk biasanya kan ada juga keluhan masyarakat. Wah ini apa ini nih? Jadi bisa daripada kocar-kacir di medsos yang lain kan, lebih baik langsung ke aplikasi. Gimana, Bu? Jadi untuk keluhan masyarakat kita juga punya layanan WhatsApp, Pak. Terus kita juga bisa di Silakas juga ada jendela informasinya, jendela keluhannya. Terus kita juga ada kotak saran. Terus kita juga di e-lapor gitu. Terus untuk penanganannya sendiri kita begitu ada keluhan, ada masalah, itu segera kita tindak lanjuti seperti itu. Jadi kita tidak pernah menunda-nunda untuk menjawab dari keluhan-keluhan masyarakat seperti itu. Ada nggak, masih banyak Bu sekarang keluhan masyarakat? Ada aja Pak. Dengan berbagai cara, dengan berbagai inovasi yang baik tadi, masih adakah keluhan masyarakat? Kalau sampai untuk tahun 2021 ini memang ada, masih tapi keluhannya itu terjadi karena emang tidak semua masyarakat itu memahami bagaimana proses, termasuk QR code tadi. Jadi kan kendalanya itu kami ini kan ada aturan-aturan kayak gitu. Betul. Kita sudah melakukan pelayanan secara online, tapi mereka ingin pelayanan itu tatap muka. Kita tetap melayani, hanya saja QR code itu kan kita persetujuannya tuh langsung dari pusat. Ibu Kadin melakukan QR code. Apabila tidak ada gangguan jaringan, habis itu jaringan baik aja, mungkin sebentar juga sudah di ACC gitu. Tapi kalau misalnya karena yang memakai seluruh Indonesia kan servernya nih. Terus kemudian mungkin dia belum ACC, belum bisa tercetak. Nah, itulah kadang masyarakat yang tidak paham. Gitu. Padahal sudah kita sarankan pulang saja nanti
Kalau pulang bisa kita kirim PDF-nya, bisa cetak sendiri. Iya, seperti yang Ibu Kadis sampaikan tadi seperti itu. Tapi kan bagaimanapun layanan kita pasti tidak puas, itu pasti ada. Pasti ada. Cuman seperti rasa cinta juga pasti ada. Iya, benar. Tapi kan kita berupaya. Iya, kita sudah berupaya, artinya memberi kepuasan ke masyarakat tapi dengan layanan yang berkualitas. Iya, bisa betul. jadi nanti masyarakat puas tapi tidak berkualitas, artinya tidak sesuai prosedur. Kita nanti, tidak mungkin juga. Betul. Terkadang masyarakat ini persyaratan mereka belum lengkap dan bisa mencak-mencak ya. Begini Bu Kadis, dengan pelayanan kita yang begitu baik tadi, begitu memuaskan kepada masyarakat, pernah nggak ada semacam barangkali pengaduan masyarakat yang seperti dikatakan Bu Hairiah tadi sampai ke Ombudsman? Pernah nggak Ombudsman memantau kegiatan kita Bu di sini? Memang ada Pak. Jadi yang namanya masyarakat ini kan, yang namanya pelayanan kami melayani ini tidak semuanya memuaskan masyarakat. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kami berupaya maksimal. Nah, memang pada tahun 2020 ya, itu ada laporan ke Ombudsman. Nah, bahwa apa kemarinnya? Mereka pindah dari Kaltim. Nah, dari Kaltim itu pindahnya tuh namanya tuh berbeda dengan nama aslinya. Nah, sedangkan kami kan menarik data itu sesuai dengan yang dikirim oleh Kaltim. Lalu mereka protes, kenapa dia sendiri aja yang dibikinkan kartu keluarganya, sedangkan cucunya, anaknya nggak diikut sertakan. Nah, ternyata anak cucunya itu juga di Kaltim belum ada surat pindahnya, jadi tidak ada. Nah, jadi dilaporkan ke Ombudsman, kami dipanggil ke Ombudsman, kami datang, kami jelaskan. Nah, jadi ini Ombudsman yang manggil Bu? Ombudsman yang memanggil. Jadi bukan Ombudsman yang datang, yang dipanggil ke sana untuk mengklarifikasi gitu. Nah, jadi kami jelaskan bahwa yang bersangkutan ini sudah kami layani, sudah kami terbitkan dokumen kependudukannya, kan sesuai dengan surat pindah dari sana. Nah, namun di kampung ini berbeda. Nah, berbeda sebutannya. Nah, sehingga dia katanya tidak sama namanya nih, dan tidak bisa memperoleh bantuan apapun dari pemerintah begitu kita jelaskan dengan Ombudsman, kata Ombudsman ini masyarakat ini sudah terlayani, ternyata ini sudah terlayani. Harusnya kan yang Ombudsman ini mereka tuh tidak terlayani dengan baik. Nah, hanya saja mungkin menurut dia kan pindah satu orang semuanya pindah, padahal harusnya kan semuanya juga tercatat di dalam surat pengantar. Begitu yang ngurus surat pindah kan semuanya dikira-kira langsung bujurutannya umpatan. Nah, itu kemarin. Jadi begitu kita jelaskan sudah dipahami dan dapat diselesaikan dengan baik begitu. Dan Ombudsman bisa memahami, saya mengerti mereka Bu ya. Karena Ombudsman pernah kemarin dengan kita juga Bu Tokso Ombudsman Tokso. Kita tanyakan juga instansi mana-mana ya, yang sering dapat laporan. Kata mereka kan ada juga kemarin Dukcapil 1, kemudian dari kepolisian, BPN, yang kemarin yang banyak juga. Iya Bu. Jadi Ombudsman sudah 2 kali Bu untuk Tokso dengan kita. Alhamdulillah Bu, kolaborasi mereka sudah mengerti, dan mudah-mudahan masyarakat juga yang ada mendengar mau pindah seperti itu harus benar-benar lengkap pula. Yang umpat pindah nih siapa orangnya. Dikiranya Mbak Abah Umanya pindah nang berdurutnya langsung otomatis tercatat. Dan kita tidak bisa kalau masih penduduk sana nggak boleh Ibu. Kada wani kita karena kada ada keterangan pengantarnya. Bukan main. Silakan Bung Iba. Ya, rekan dengar, bagi Anda yang ingin bergabung bisa di 0811501234, kami tunggu ya. Dan bersama Dr. Capil hari ini. Mohon maaf terkait permasalahan tadi Pak ya. Apakah untuk selama ini apakah ada permasalahan terkait mungkin konsolidasi data? Karena biasanya mungkin ada dari rekan yang ingin mendaftar rekening bank, ingin mendaftar yang BPJS, padahal sudah tepat dengan elektronik, KTP elektronik, namun belum terupdate. Update NIK, update KK itu Bu. Gimana selama ini, apa ada permasalahan seperti itu Bu? Jadi memang
untuk update data ini memang sedikit ada permasalahan, terutama dengan BPJS di tempat kita sudah berubah kan, di BPJS belum karena BPJS ini juga sebagai salah satu instansi yang memakai data dari Admindoc. Namun demikian saat ini kemarin sudah diklarifikasi oleh Kepala BPJS Bu Atul itu bahwa untuk perubahan data itu artinya paling 1 jam 2 jam lah sudah bisa selesai. Kalau dulu kan 1 kali 24 jam baru bisa diambil. Sekarang 1. Misalnya yang tidak update itu misalnya ada melakukan perubahan data Pak. Misalnya tanggal lahir kah atau tempat lahir kah. Kalau nama kan nggak mungkin berubah. Kalau bisa berubah nama dengan penetapan pengadilan. Kalau yang misalnya kan ada perubahan tanggal lahir kah karena sesuai dengan buku nikah atau gitu kan. Nah, begitu kita cetak kartu keluarganya biasanya itu kan tidak langsung update gitu loh Pak. Jadi kita updatekan lagi. Tapi kalau yang sekarang nih sudah cepat Pak, sudah cepat tidak. Kalau dulu kan 1 kali 24 jam sudah baru bisa. Nah jadi kemarin informasi dari BPJS aja dan dia juga sangat berterima kasih kepada kami karena sekarang ini sudah lebih cepat dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Bahkan dari kabupaten lain katanya bertanya-tanya gimana katanya begitu kan. Misalnya kita bisa lebih cepat. Mungkin Bu Heriah bisa menjelaskan secara teknisnya. Bu Heriah kita tahan dulu ya karena ada penelpon yang masuk. Kita tahan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana nih, Pak? Yayan di Sawahan. Yayan di Sawahan. Yayan. Ya, silakan Pak. Lain aja tenda lain lah. Silakan Pak. Ini ulun ini kan kehilangan KTP karena banjiran. Banjir semalam lah. Syaratnya hilang KTP itu atau langsung ke Capil kah ulun atau kayak apa? Oh, kayak itu kah. Itu aja Bang ulun. Hilang waktu banjir aja. Hilang waktu banjir, jadi langsung ke Capil kah ulun nih ya. Atau kemana kakak kelurahan dulu kah, surat pengantar dulu kah. Kita kayak pengen ya. Masih pindah mahiyun pasrah gitu kemana kau? Iya. Angkat ada lagi Pak Yayan? Itu aja Pak. Alhamdulillah masih Pak Yayan ya. Masih banyak. Waalaikumsalam, terima kasih. Silakan Bu Yayan di Sawahan Ibu. Nah, jadi untuk yang KTPL yang hilang ini, kalau yang hilang karena banjir, memang harusnya dari dulu melaporkan ini. Kalau yang karena banjir itu bisa langsung kita cetak diinventarisir nama-namanya siapa yang hilang tanpa harus ada keterangan hilang dari otomatis langsung ya. Tapi begitu bencana banjir langsung lapor. Kalau sekarang kan kita proses secara biasa kan ini harus ada keterangan hilang dari kepolisian. Nah, kalau ada keterangan hilang dari kepolisian, dipoto, dikirim ke WhatsApp atau melalui aplikasi Selakas, kami cetakkan KTP-nya. Nah, kami informasikan selesai, baru diambil di mana terserah. Jadi tidak perlu membawa keterangan hilang tadi ke kantor Capil kan. Perlu ya. Jadi cukup dipoto aja, kirim ke aplikasi Selakas atau ke WhatsApp. Nanti dikabari. Kalau selesai baru diambil di mana. Mudah sekali Bu ya. Jadi ada pengecualian biar begitu mohon maaf lah begitu misalnya bencana banjir atau kebakaran KTP-nya hilang langsung lapor ke Dukcapil Bu ya. Jangan sampai kalawasan 4-5 bulan 2-3 bulan ini bola. Iya Pak. Jadi gini Pak, waktu bencana banjir kemarin di Tanah Laut ini, kami inventarisir kan untuk yang terdampak ini kan Kabupaten Kurau, Kecamatan Kurau dan Bati-Bati, ada sebagian di Banuaraya dan di Bumi Makmur, hampir seluruh desa. Untuk Bumi Makmur, Kurau itu semua kartu keluarganya kami cetak ulang. Kami serahkan. Jadi karena mungkin untuk memperoleh bantuan apa gitu keluarga dulu. Untuk KTP itu diinventarisir oleh kepala desa. Siapa-siapa yang kadang-kadang KTP ini kan tak bawa aja dan dompet misalnya ngungsi mungkin terbawa dalam dompet tidak tertinggal, jadi kita inventarisir itu. Nah jadi siapa-siapa yang ini baru kita cetak. Nah kalau yang kebakaran kita datangi ke lokasi yang kebakaran KTP. Nah yang kemarin kan yang di gang
Tadi posisi Berlian gang pintu air kah? Atau gang berlian? Itu kemarin KTP-nya di dompet ada. Jadi kan untuk keluarganya aja yang kita cetak kan, yang kita serahkan gitu kan. Jadi kalau memang habis semua, nah itu kita cetakkan semua. Semuanya juga. Kalau yang kebakaran kan kami cetak langsung, kami antar kepada yang bersangkutan. Seperti kejadian kemarin di pintu air, kemudian di gang berlian, di pasar, komplek pasar dan sebagainya, bukan main ya. Ya, kita masih ada waktu ya. Jadi silakan bagi masyarakat yang ingin bergabung bersama kami di 811500123. Jadi buat rekan Pak Yayan tadi sudah terjawab ya. Jadi bisa langsung aja ke Dukcapil atau ke aplikasi juga ya. Apalagi kalau punya fotokopi KTP barangkali di mana ya tersebar ya. Mungkin melamar apakah kamu ada fotokopinya potret saja langsung. Iya betul sekali. Dan nampaknya juga ada bergabung kembali nih Pak ya. Sebagai kita tunggu sebentar. Tapi kalau yang hilang saya tekankan lagi, kalau yang hilang itu harus ada keterangan hilang dari polisi. Jangan langsung harus ada keterangan hilang dulu ya. Itu kalau hilang harus ada keterangan hilang dari polisi. Kalau yang rusak harus ada dibawa fisiknya yang rusak dibawa baru kita cetakkan KTP yang iya kita tahan. Jadi kita tahan dulu sebentar Bu ya. Mohon izin. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana nih? Ulun Dita. Siapa? Ya Dia di mana? Dita ya. Halo. Dita di Pelehari. Oke, silakan Bu yang ditanyakan. Hendak bertakun. Bilanya surat pindah itu belum disampaikan di Capil Tujuan sudah 1 tahun. Apa itu harus lapor lagi? Bila surat pindah itu belum disampaikan. Itu aja Pak. Terima kasih. Oh, bisa diulang Bu sekali lagi. Diulang Bu sekali lagi Bu. Ini bertanya tentang surat pindah. Kalaunya belum diserahkan ke Capil Tujuan, kayak belum sempat ke Capil mengurus. Nah, 1 tahun mengurus pindahnya, apa itu masih berlaku? Pian pindahan dari mana Bu? Dari Pelehari ke Malang. Pelehari ke Malang. Iya. Pindahan dari Pelehari ke Malang sampai sekarang belum diurus Bu surat pindahnya Bu ya? Mau jadi Mbaknya nih mau nggak jadi pindah atau tetap mau pindah ke Malang? Izin. Kenapa? Kan Mbaknya 1 tahun nggak lapor ke Malang, sekarang posisi di Pelehari. Mbaknya ini mau jadi pindah ke Malang kah atau mau kada jadi pindah kayak itu? Jadi. Cuma belum itu kan lagi corona kan ya. Iya. Kau ke sana. Udah kau ke sana. Dihalangi orang. Iya. Jadi karena pandemi ini kada sempat mengurus. Iya mungkin. Sampai setahun. Tapi selama setahun ini dia di Pelehari juga. Iya. Baik, ada lagi Ibu Dita? Udah itu aja. Oh iya. Iya, terima kasih Ibu ya. Iya, terima kasih atas gabungannya. Iya, silahkan ditanggapi Ibu Heria mungkin. Terima kasih untuk Ibu Dita di Pelehari. Jadi begini, untuk surat pindah, apabila seseorang itu mau pindah dari Kabupaten Tanah Laut keluar Kabupaten Tanah Laut, 1 tahun tidak dilaporkan ke Disduk Capil Tujuan itu tetap berlaku. Jadi sejak keluarnya Permendagri 108 tahun 2019, apabila pengurusan surat pindah tidak dilaporkan maka tidak ada masa berlaku. Artinya SKPWNI-nya masih tetap bisa ditarik oleh kabupaten tujuan. Kalau dulu tuh kan ada masa berlakunya, apabila dia 3 bulan tidak dilapor itu maka SKPWNI-nya tidak. Kembali. Harus kembali ke kita. Jadi apabila dia memang Mbak Nisa ini ragu-ragu, artinya karena memang tidak jadi pindah, Disduk Capil pun bisa membatalkan pindahnya. Kalau dulu kan harus ada permohonan dari desa, dari kecamatan, dari RT. Tapi dengan adanya Permendagri 108 itu tidak perlu lagi. Jadi pengurusan pindah datang penduduk itu tidak lagi memerlukan pengantar RT RW.
cukup langsung mengisi formulir F123 mengajukan ke Disduk Capil. Oh iya. Jadi SKP WNI itu tidak ada masa berlakunya lagi sekarang. Artinya mau terlambat kah, kada melapor, kawa aja terus. Itu juga salah satu inovasinya dari Disduk Capil untuk mempermudah. Karena beliau ini tertunda saja karena COVID, ya. Tapi lalu pada jadi pindah. Padahal jadi aja. Dan sekarang pun Disduk Pencapil ini dengan Permendagrinya, apabila penduduk itu dia bekerjanya di tanah laut, dia orang kabupaten mana, kada mau dokumen kependudukannya itu pindah, dia bisa mengurus yang namanya itu keterangan penduduk non permanen. Jadi penduduk sementara begitu ya. Jadi kalau dulu itu kan surat keterangan penduduk sementara. Kalau sekarang ya di dalam aplikasi informasi kependudukannya di dalam aplikasi Siak itu bisa kita. Jadi nik-niknya terbaca di tempat kita di Disduk Capil Kabupaten Tanah Laut, tapi dokumen kependudukannya itu masih definitif di kabupatennya sana. Ini untuk menginventarisir bagi penduduk yang kerjanya itu selalu berpindah-pindah. Artinya dia tetap terdata secara de facto-nya kan dia ada di Kabupaten Tanah Laut, tapi dokumennya itu ada di situ. Jadi dia kalau mau pemilu atau apa dia tinggal mengisi C5 saja. Kalau misalnya dia mau mengambil perumahan di sini atau perbankan memerlukan datanya, itu cukup. Cukup dengan seperti itu. Jadi artinya sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sudah memberikan kenyamanan lah. Artinya jangan berpikir aku kalau pindah ini sulit jadi nggak usah pindah, karena Dirjen kami dalam hal ini sudah nanti kedepannya itu kita akan menggunakan identity elektronik. Nah tujuannya ke situ. Jadi dalam KTP itu sudah terbaca berbasis NIK. Nah mungkin seperti itu. Ini ada lagi yang masuk di bergabung jadi sedikit menambahkan kaitan penduduk non permanen tadi. Misal penduduk non permanen ini hilang, KTP-nya hilang. Nah kami bisa mencetakkan KTP di luar domisili istilahnya kan. Nah jadi misalnya orang Malang lah tadi bekerja di Pelihari, nah dia tidak mau pindah kan, tadi dia menjadi penduduk non permanen, ternyata KTP-nya hilang, itu sama pemberlakuannya, cukup membawa kartu keterangan hilang dari polisi, bisa kita cetakkan KTP-nya di tempat kita. Dengan luar biasa, di Malang. Mudahnya sekali sebenarnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa nih? Dengan Anur, Pak. Anur di mana, Mbak? Anur di Bajuin. Anur di Bajuin. Silakan Pak yang ditanyakan ke Disduk Capil, Pak. Mohon maaf, ulun bertakun nih. Beberapa hari yang lalu nih ulun membuka di Facebook. Kemudian ulun ada melihat ini ada iklan pembuatan akta kelahiran yang bisa diurus dengan melalui jalan khusus, jalan tembak, apakah memang ini betul gitu ya? Dari Capil atau kayak apa nih? Atau pembulantikan? Apakah dari Capil atau yang lain ya? Cuma ulun belum mencoba Pak, dengan nomor WA-nya diberinya nomor telepon Pak. Pian jangan coba dulu, hadangi dulu. Iya. Inggih, mohon diberikan informasi lah. Sampai ulun kau minta bantu atau memang harus lewat aplikasi yang tadi dipadahkan ibunya tadi, apa sih? Silakas ya. Silakas tadi atau lewat yang di Facebook itu bisa juga kah atau kayak apa gitu nanti. Iya, terima kasih Bapak di Bajuin ya. Itu aja Pak ya. Nggih, siap, nggih. Terima kasih Pak ya. Silakan Bapak dari Bajuin tadi, Bu. Terima kasih. Tadi kalau ada salah dengar nih Pak Anur, Kak. Anur. Kalau ada kami nama masjid tuh Anur. Mungkin Anur. Kalau Anurnya lalakian kira le, kalau Enor. Kalau Enor latihan. Kalau Enor binian. Anur lah lagi lah. Anur.
Sama-sama tiap cahaya aja bang. Iya. Pencerahan kita kan bang. Iya. Jadi kan apa kalau menaikkan santai imun kita ketahuan. Nah jadi kaitan dengan adanya iklan di Facebook, nah memang kita belum tahu nih, teman. Dan kita terima kasih informasinya nih. Dan terima kasih informasinya nih yang jelas. Kami dari Disduk Capil Kabupaten Laut tidak pernah membuat iklan-iklan seperti itu. Apalagi tadi bertembak. Pematian yang artinya tembak tuh tanpa prosedur bu ya, barangnya pasaran barang aja. Nah kalau kita harus sesuai prosedur, karena apa, akta kelahiran ini itu seumur hidup dan berdampak hukum. Betul, nah misalnya kita salah nama orang tua atau apa, begitu meninggal orang tuanya kan, ini kenapa binnya lain nih, bisa lain anaknya, karena dapat warisan kan salah lagi kan. Nah jadi kita kami informasikan kepada seluruh warga masyarakat Tanah Laut, kalau ada seperti itu, jangan diasih, jangan apa aja orang tuh hoak. Nah kami tidak pernah melakukan iklan, di media sosial. Iya. Yang kami iklankan itu silakan mengurus sendiri, baik melalui aplikasi Silakas atau WhatsApp atau datang langsung ke Disduk Capil. Untuk mengurus dokumen kependudukan. Alhamdulillah. Iya. Jadi kita terima kasih dengan Pak Matnor M-Nor tadi bu ya, ada informasi seperti itu. Barangkali ibu kan jarang buka Facebook macam-macam bu ya, jadi tidak tahu itu ada telepon. Iya, ada telepon lagi namanya. Bertembak nih seolah-olah kita orang yang memberikan kesempatan bu ya. Iya, kita SOP ada, mainnya ada. Nah, kita sudah menuju WBK. Kita Assalamualaikum. Wilayah bebas korupsi. Iya, dengan siapa di mana nih? Dengan Lisa di Balerejo. Lisa di Balerejo. Silakan Lisa, yang ingin tanyakan. Ya mohon maaf Bapak Ibu, saya mau bertanya bagaimana untuk KTP yang rusaknya itu tidak karena bencana, karena biasanya kalau KTP kan kalau sudah lama kadang kena gesekan di dompet atau bahkan kena terkelupas plastiknya. Karena tidak bencana, apa saja syaratnya? Itu saja. Oh iya. Apakah didatangi ulang juga ke itu Dukcapil? Apakah mengganti gitu ya? Iya. Apakah mengganti? Nah, ya intinya dicetak bahasa toh. Cetak bahasa. Sekadar buram aja, kadar rusak gitu, kadar hilang. Nggih, ya terima kasih ya. Yo, makasih Lisa di Balerejo ya. Silakan Bu, siapa ya? Terima kasih. Mbak Lisa kah, Ibu Lisa? Lisa barang aja nih, Mbak. Kayaknya Mbak kayaknya. Suaranya Mbak banget. Tapi bisa menipu Pak ya. Jadi untuk KTP yang rusak itu kan sepanjang masih terbaca itu bisa dibawa langsung ke Dukcapil, kita cetakkan kembali. Fisiknya dibawa, jangan hanya fotonya Bu ya, fisiknya dibawa langsung. Atau kalau hendak kan dipoto dulu, kirim dengan melalui aplikasi tadi ya. Begitu selesai baru ngambil. Nanti dikabari Bu ya bahwa itu selesai, yang lebih mudah lagi. Langsung juga bisa ditunggu Bu ya. Jadi sepanjang kalaunya KTP-nya ini tidak terbaca, misalnya ramuk sudah terbaca. Jadi dilampiri dengan fotokopi kartu keluarga. Biar kita supaya terbaca anaknya Bu ya. Siapa namanya? Iya. Supaya jelas. Matanya tergugur ke bawah sudah. Bukan main. Jadi ada patah, biasanya kan ada yang patah, ada yang terduduki di dompet. Terkelupas plastiknya, fotonya kabur, kurang jelas ya itu. Bisa silakan datang ke Dukcapil atau biasa atau dipoto, dikirim, begitu selesai baru diambil kan, supaya jangan menunggu-nunggu lama gitu. Iya, dan ada lagi nampaknya Bu ya. Kita terakhir mungkin ya. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana nih Bu? Ulun dengan Timah. Timah ya Teh. Timah di mana Timah? Ibu Timah di mana? Di Penyipatan. Nggih. Oh, di Penyipatan. Nggih, silakan Bu. Ulun nih kawin. Tapi kawin siri aja Pak. Nggih. Nggih, karena buku nikah.
Nah, ulun nih hendak mau olahkan akta anak ulun. Kayak apa itu caranya? Awalah pada buku nikah. Iya. Kayak itu aja Pak Ai. Iyalah, Iya. Oke, Jadi, terima kasih. Waalaikumsalam ya. Kawin siri Ibu Timah ini sudah beranakan Siko. Hendak mengolahkan akta. Kayak apa caranya? Awakah? Cara-caranya. Cara-caranya nih. Iya. Ini Penyipatan jadi agak terganggu sinyal ini karena Penyipatan jauh ya. Iya. Silakan Bu. Ya, Penyipatan dari Bu. Jadi untuk yang akta kelahirannya mungkin karena ada kami. Iya, ada bosnya. Silakan. Yang kawin sigi. Baik, terima kasih Ibu Timah atau Penyipatan. Timah ngarannya. Kalau Ibu Timah membuat akta kelahiran bisa. Bisa Bu ya. Jika tidak memiliki buku nikah, maka penggantinya adalah surat keterangan pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM kebenaran pasangan suami istri. Jadi siapa mengeluarkan Pak? Pemohon. Inya memohon apakah semacam pengesahan dari RT atau maka? Tidak ada. Tidak ada. Jadi pemohon aja Pak. Pemohon aja. Ya. Ada tanda tangannya suami istri. Nah, ada saksi-saksi, 2 orang saksi. Saksi ini adalah orang yang melihat atau mengetahui dan meyakini terjadinya perkawinan suami istri tersebut. Jangan kena anak saksi lah. Ini nomor tahu kisah. Jadi nanti akta kelahirannya tuh keluar dengan prase, artinya tidak tercatat perkawinan, tidak tercatat. Perkawinan tercatat nyaranya. Jadi untuk persyaratannya tetap seperti biasa. Jika tidak ada akta kelahiran, surat keterangan kelahiran, maka SPTJM kelahiran. Jika tidak ada buku nikah, surat pertanggungjawaban SPTJM, pasangan suami istri, ada kemudian kartu keluarga dan KTP. Ya. Nah, jadi intinya itu bisa. Gitu. Jadi kita mohon maaf ya, Dukcapil adakah ada semacam, bukan mempersulit sebenarnya ya, ada semacam menyarankan kepada mereka untuk bisi buku nikah. Karena seperti ini nih, yang gampangnya kawin ciri, gampangnya kawin Cina, karena pelayanan seperti itu tuh, lalu barangkali dia nggak menganggap enteng nanti buku nikah, atau barangkali nanti setelah mereka seperti itu ya dibikinkan lalu disuruh lagi dihimbau supaya nikah bujur-bujur berbuku nikah. Ya, Bu. Seperti tadi ada permasalahan. Karena kita ada kesan di masyarakat karena terlalu diberi kemudahan ini, lalu banyak yang nikah siri. Ya, langkah-langkahnya seperti apa barangkali atau barangkali kita. Jadi kan untuk urusan nikah siri ini kan, untuk isbat nikahkan itu kan itu wilayahnya pengadilan agama. Jadi bujur-bujur. Jadi memang kami sering turun bersama Pak, pengadilan agama, Dukcapil. Nah, jadi mereka yang nikah siri ini diisbat nikahkan oleh pengadilan agama. Dapat buku nikah. Diisbatkan dulu. Isbat nikahkan, dapat penetapan pengadilan. Isbat itu kan artinya penetapan pengadilan agama bahwa berdasarkan saksi dan sebagainya mereka ini adalah benar pasangan suami istri. Nah, dengan penetapan pengadilan ini mereka datang ke KUA untuk dibuatkan buku nikah. Nah, dengan buku nikah ini datanglah ke Capil yang asalnya status tercatat, perkawinan katanya jadi tercatat, yang akta kelahiran anaknya misalnya anak seorang ibu, dulu kan bila ada buku nikah anak seorang ibu, kita buatkanlah anak perkawinan yang bujur-bujur yang sah, anak perkawinan pasangan suami istri, rumah ini kan itu. Nah, jadi memang untuk akte kelahiran nih semuaan bisa, yang tidak ada orang tuanya pun bisa kita buatkan akte kelahiran gitu kan. Artinya pemerintah itu memperhatikan hak-hak anak nih Pak. Nah, jangan sampai karena abahnya kadada, karena ininya kadada, nah lalu tidak bisa
mempunyai akte kelahiran. Gimana Bu, gitu, kita masih ada satu penelpon masih bisa kita layani Bu? Nah, kami ini terserah ada kalau memang terakhir kalau tertutup kami ya, siap aja, lama menunggu udah tertutup kalau nih kami Pak ya. siap aja. Iya. Ya waktu Ya, juga lah barangkali membatasi Iya, kita. benar sekali ya. Dan terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu, Bu Kadis dan Ibu Hariah juga dan Pak Fahmi sudah bergabung di Tanah Laut Menyapa hari ini yang mana Dukcapilnya adalah memang sangat bersentuhan dengan masyarakat ya. Iya. Sangat bersentuhan dengan masyarakat. Yang dalam minggu ini, dalam bulan ini paling banyak penelpon adalah di Dukcapil. Iya. Kadang dua ini lebih dari 4 ya. Iya. Alhamdulillah. Artinya masyarakat sangat merespon Bu dengan program kita. Iya. Dan terima kasih sekali lagi Bu yang sudah berada di sini. Dan mudah-mudahan kita mungkin ada tema lain ya. Tema lain ke kapan-kapan kabari kami Bu. Kita bisa jadwalkan. Kalau ada barangkali inovasi yang baru lagi atau barangkali ada hal-hal yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, silakan nanti hadir ke Tanah Laut. Iya, mungkin closing statement Bu hari ini Bu, himbauan kepada masyarakat untuk sadar dalam pamungkasnya Bu. Pamungkas silakan closingnya Bu. Artinya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut, sekali lagi saya menghimbau agar melengkapi dokumen kependudukannya. Nah, misalnya akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, KIA sekarang anaknya anaknya kan. Nah, jadi mungkin ke depannya kalau mau masuk sekolah mungkin harus ada KIA begitu kan. Nah, jadi kalau sudah lengkap dokumen kependudukan tuh semua urusan tuh mudah. Nyaman, nah, mau dapat bantuan oke, mau kredit oke. Nah, jadi kalau memang kita sudah punya lengkap itu urusan lebih mudah. Dan pesan saya, seberapapun banyak ATM di dalam dompet Anda, pastikan satu ada terselip KTP elektronik. Karena banyak hal yang diperlukan yang mewajibkan KTP elektronik. Iya. Dan jangan maasi dengan berita-berita hoak. Iya, tadi yang bertembak tadi jangan. Ada kesannya bertembak tuh artinya tidak ada itu ya. Kalau kami mau memberikan pelayanan sangat mudah, nah cepat dan prosedural, transparan. Iya. Semua layanan gratis, sekali lagi gratis, tidak dibayar. Tis. Iya, sekali lagi terima kasih buat sudah berada di sini dan terima kasih juga buat para penelpon yang sudah bergabung di sini dan mudah semuanya terjawab dan tentunya Dukcapil selalu memberikan kemudahan untuk masyarakat ya. Dan tetap bersama kami di 102,3 MHz untuk Bareng FM, radio berinteraksi untuk membangun tanah laut. Dan bagi Anda yang ingin mungkin belum sempat menyimak ya pembicaraan kita hari ini, bisa bergabung nanti di channel YouTube kita di LPPL Radio Tutup Bareng FM. Ya, saya Iwan AS Maulana. Iya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.